Nah, well sob, di penghujung video podcast kali ini akan ada contoh bagaimana cara untuk menjawab pengalaman pekerjaan bagi fresh graduate yang masih belum punya pengalaman kerja. Halo semuanya, jumpa lagi di Karir Nis ya, bareng aku Sasmita. So, hari ini kita akan ngebahas tentang cara menjawab pengalaman kerja bagi yang belum memiliki pengalaman. Nah, video podcast kali ini cocok buat yang sedang fresh graduate atau yang sedang nyari kerjaan pertama. So, pastiin ya nonton video podcast ini sampai selesai. Oke, langsung aja di cara yang pertama, yakni ciptakan pengalaman kerja dengan caramu sendiri. Buat kantor percaya bahwa kamu adalah yang mereka cari. Meskipun kamu belum punya pengalaman secara profesional ya, kamu tetap bisa menjawabnya loh. Karena pengalaman itu tidak hanya berasal dari pengalaman bekerja di sebuah perusahaan. Kamu bisa menjawab pengalaman dengan caramu sendiri. Misalnya, bila kamu ingin bekerja sebagai public relation ya, misalnya nih, kamu bisa membuat personal branding via media sosial yang bagus, sehingga kantor yang kamu lamar bisa menjadikan itu sebagai bahan pertimbangan. Lalu selanjutnya, bila kamu ingin menjadi seorang content writer nih, ini misalnya ya, kamu bisa memulainya dengan menulis blog atau menulis di kolom-kolom koran, dan kamu juga bisa memperkaya pengalaman melalui kegiatan volunteer, sehingga kamu tidak hanya terpaku pada kerangka kerja profesional saja. Oke, lanjut di cara yang kedua, yakni meski pengalaman resmi sebenarnya belum ada ya, jangan lupa untuk mencantumkan keahlian yang kamu bisa. Nah, buat secara spesifik agar mudah diterima. Jadi ketika perusahaan mensyaratkan pengalaman, sebenarnya mereka itu sedang mencari seseorang dengan skill yang bisa dijadikan jaminan. Karena itu, di CV-mu itu jangan ragu untuk mencantumkan keahlian yang kamu punya. Misalkan nih, bila kamu jago desain ya, nah ini meski selama ini kamu hanya menjadi tukang desain di organisasi kampus nih, nah kamu bisa mencantumkannya loh. Jadi sampaikan saja secara spesifik seperti software apa saja yang kamu kuasai, serta kamu bisa membawa portofoliomu sebagai bukti. Begitu juga bila kamu misalnya nih jago untuk merangkai kata ataupun mengolah gambar menjadi video. Tunjukkan bahwa meskipun kamu belum dibayar secara profesional, tapi kemampuan kamu juga sangat diperhitungkan. Lanjut nih di tips yang ketiga, yakni a lot perfect. Tunjukkan yang terbaik dari dirimu. Jadi saat sesi interview nih, terkadang perusahaan bukan mencari orang-orang yang sudah ahli atau orang-orang yang sudah expert di bidangnya ya. Tapi sebenarnya mereka itu mencari orang-orang yang mau dibentuk dan mau belajar lagi. Tunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang mau berkembang dan mau belajar. Jadi momen interview ini sebenarnya adalah momen yang krusial ya. Jadi momen interview itu sebenarnya menentukan 70% kamu diterima atau tidak. CV yang bagus dan penuh sebenarnya bukan jaminan utama untuk diterima. Perusahaan juga akan melihat kepribadianmu, karena kelak kamu akan bekerja dalam sebuah tim mereka. Jadi, rasa percaya diri di sini jelas perlu ya. Nah, tapi rasa percaya diri yang harus kamu punya itu yang bagaimana? Rasa percaya diri yang harus kamu punya itu adalah rasa percaya diri yang dikemas dalam sikap yang rendah hati. Jadi tunjukkan bahwa kamu sangat antusias untuk bekerja, punya motivasi yang tinggi untuk selalu belajar. Nah, dua hal ini adalah modal awal yang disukai perusahaan. Karena sebab motivasi diri dan kemauan untuk belajar itu merupakan tahap awal untuk seseorang menjadi orang yang profesional. Lalu selanjutnya nih di tips yang nomor 4, yakni singkirkan egomu. Dan jangan ragu untuk memulai dari bawah. Nah, terkadang orang-orang ini membuat sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan. Karena sebenarnya alasannya ini sepele ya, yakni sifat picky yang dipertahankan. Nah, padahal sebagai lulusan baru yang belum punya pengalaman, seharusnya kita bisa mengambil segala kesempatan untuk belajar. Ingin belajar sesuai dengan bidang yang ditekuni, memang ini menjadi mimpi semua orang ya. Tapi mengejar passion juga ya sesuatu yang wajar, namun kita juga harus realistis. Untuk mencapai sebuah tujuan, terkadang kita harus menempuh jalur yang jauh atau memutar gitu. Tapi bukankah itu jauh lebih baik daripada kamu diam di tempat? Nah, well sob, di penghujung video podcast kali ini akan ada contoh bagaimana cara untuk menjawab pengalaman pekerjaan bagi fresh graduate yang masih belum punya pengalaman kerja. Kayak gimana? Yuk, kita dengarkan. Baik,
Terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya. Untuk pengalaman kerja di perusahaan, saya masih belum ada. Akan tetapi, saya selama menjadi mahasiswa, saya memiliki usaha di bidang kuliner, yakni usaha brownies. Nah, saya menjual di kantin kampus dan juga sosial media. Saya belajar desain pengemasan mulai dari hulu ke hilir. Jadi, saya mengetahui bagaimana sebuah brand dan pentingnya pesan dari sebuah kemasan untuk dapat tersalurkan ke pelanggan. Nah, untuk penjualan, saya menggunakan FB Ads. Nah, jadi saya belajar banyak mengenai digital marketing dan social media maintenance. Nah, begitu Bu. Terima kasih. Well, so, bagaimana? Udah dapat insight baru dari cara menjawab pertanyaan pengalaman kerja? Bagi kamu yang masih belum memiliki pengalaman, semoga video ini bermanfaat ya. Cukup sekian dulu dari aku. Terima kasih dan bye-bye. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.